Saya ingin mengelaborasi pikiran-pikiran dan imajinasi yang ada di dalam benak saya ya, berkaitan dengan banyak hal menyangkut atau yang terkait dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya. Jadi kenapa saya katakan ingin mengelaborasi? Karena jujur kita ini masih banyak PR, kita ini masih banyak tantangan dalam proses berbangsa ini ya, dimana banyak harapan, banyak keinginan yang tentunya kita gantungkan ya kepada pemerintah, kepada para pemimpin kita. Tapi jujur terkadang kan secara faktual ini kan berbeda jauh, kadang berbanding terbalik dengan ekspektasi yang kita harapkan. Maka saya katakan saya ingin mengelaborasi ya, siapa tahu lewat imajinasi dan pikiran-pikiran yang produktif seperti ini bisa menjadi catatan strategis, bisa menjadi bahan kajian yang produktif juga untuk kita semua ya. Yang pertama, kita kembali ke fakta historis. Nah, kalau kita bicara fakta historis, ini tugasnya Menteri Kebudayaan ini, Fadlizon. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai negara kesatuan itu karena hasil konsensus. Setelah 17 Agustus kita proklamasi, dan tanggal 18 Agustus itu Bung Karno mengesahkan dan menyatakan dasar negara kita, undang-undang negara kita ya. Dan di dalam manifesto politik atau pidato politik Bung Karno kan jelas pada saat itu mengatakan bahwa jas merah katanya. Dalam pidato itu juga mengutip tentang bagaimana kerangka dari kajian Jongko Joyoboyo ya, sekalipun tidak sepenuhnya tapi dikutip sepenggal ya. Nah, ini artinya memang kita harus kembali ke fakta historis dulu, bahwa negara kesatuan ini embrionya adalah peradaban monarki yang dimulai abad ketiga, yaitu tahun 283 berdirinya Kutai Martapura. Ini peradaban Hindu. Nah, terus setelah itu kan berkembang terus sampai munculnya Majapahit, munculnya Salokanegara, munculnya Tarumanegara, munculnya Pajajaran, terus munculnya Singosari dan lain sebagainya, sampai bermetafor menjadi peradaban Islam ya. Dari peradaban Hindu ke Hindu-Buddha, terus ke peradaban Islam. Nah, di masa peradaban Islam itu akhirnya mulailah penjajah atau Portugis, Belanda itu mulai masuk ke Indonesia. Mereka mulai mau mengeksploitasi ya aset-aset yang kita punya dan mereka bawa ke negeri mereka. Dan ini sebenarnya sudah ada di dalam kajian Jongko Joyoboyo kan, bahwa setelah Murcani Sabdo Palon itu akan muncul, itu adalah Piti Ireng Anak Sapi kan, jadi akan hadir yaitu orang-orang asing ya, yang akan membawa aset dan potensi yang kita miliki, yaitu karena setelah itu masuk di fase kan Kebo Ireng nyebrang kali kan. Setelah Piti Ireng Anak Sapi, Kebo Ireng nyebrang kali, lah itulah hasil bumi kita dibawa. Nah, jadi kajian historis ini penting, bahwa memang kita punya leluhur, kita punya filosofis ya, dari kajian-kajian leluhur kita ya, yang memang harus kita pahami. Nah, dengan kesadaran ini maka garis besarnya atau kesimpulannya adalah bahwa kita ini punya tuntunan, kita ini punya panutan, kita ini punya jati diri, kita ini punya ideologi kebangsaan,
Kita punya budaya kebangsaan dan karakter kebangsaan sendiri. Ini yang mahal. Di luar kita memiliki berbagai sumber daya alam, sumber kekayaan yang melimpah ruah ya. Tapi kita di luar itu kita memiliki karakter, memiliki budaya. Maka di dalam konsensus Sabdo Palon dengan Syekh Subakir itu termaktub, yaitu dengan 4 klausul yang disepakati bahwa bawa Islam ke sini hanya agamanya bukan adatnya, bawa dengan cara sukarela, lalu mendirikan peradaban Islam nantinya ya rajanya harus dari 2 keturunan, membangun pusat-pusat ibadah nanti harus membawa kearifan lokal. Kan ini terbukti semua kan, dan ini dipenuhi semua dari 4 klausul kesepakatan itu. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang sudah punya budaya, bangsa kita sudah punya adab, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar kan? Maka masuknya Islam ke tanah Jawa atau ke Nusantara ini bukan lewat peperangan, tetapi secara sistemik. Karena kalau perang mereka kalah. Kalau perang tentara Turki misalnya yang dikirim kalah kalau mereka masuk ke sini. Kok bisa? Iya, kan sudah terbukti. Di abad ke-12, abad ke-11 itu ya, bagaimana Mongol yang mampu mengalahkan berbagai negara di belahan dunia ya. Bahkan mereka mampu menguasai Cina ya, yang bukan tanah mereka bisa menjadi dinasti mereka kan. Lalu mereka bisa mengalahkan Arab, mengalahkan Prancis kan, mengalahkan Rusia. Tapi Mongol masuk Indonesia kan tidak berdaya, masuk Nusantara kan. Dilawan, dihantam, dihajar kan oleh Kertanegara kan. Akan tetapi sayangnya kan Kertanegara ini kan belum berakhir perang, sudah tewas karena pemberontakannya Jayakatwang. Tapi kan terus dilanjutkan oleh mantunya Raden Wijaya kan. Dengan kekuatan dan kedikdayaan pasukan Bayangkara yang dipimpin Raden Wijaya ini kurang lebih 500 orang. Ini kan mampu mengusir pasukan Mongol yang 30.000 setelah mereka peralat untuk membantu mengalahkan pasukan Jayakatwang terlebih dahulu kan, yang memberontak terhadap Singosari. Dan 5.000 yang tewas ini kan nggak tanggung-tanggung. Kalau 25.000-nya nggak lari pulang ke negaranya ya mati semua mereka. Ya karena kita punya pasukan yang sakti, yang dikdaya. Dan itu terbukti kenapa akhirnya diutuslah 9 wali untuk mengislamkan tanah Jawa atau Nusantara oleh Sultan Turki Utsmani. Karena 2 tahap para pendakwah yang dikirim itu memang tidak bisa mengislamkan tanah Jawa. Di abad ke-7 sudah pernah dikirim, abad ke-9 juga pernah, abad ke-10. Akhirnya baru dikirim lagi kan abad ke-11 9 wali. Nah, kenapa? Ini mereka menyadari bahwa peradaban di negara kita, peradaban di Nusantara ini kuat dan sudah lebih tua karena dari tahun 283. Sementara kalau kita berbicara peradaban Islam, Kanjeng Rasul lahir tahun 561, di sana ada suku jahiliyah. Nah, jadi maka akhirnya diputuskan oleh Sultan Turki mengutus 9 wali dengan penguasaan bidang keilmuan yang beragam ya, sesuai dengan keilmuan masing-masing. Masuk dengan cara damai. Nah, dan para wali namanya juga para wali ya, para kekasihnya Gusti Allah ya, tentunya mereka sakti. Dan ini untuk mengimbangi kesaktian para Brahma yang pada saat itu menjadi pelindung dan menjadi penasehat atau punggawa inti dari setiap kerajaan. Karena pada saat itu kan peradaban Hindu Buddha ini kan di atas raja kan ada Brahma, yang mereka ini meninggalnya aja kan mukso. Jadi kita ini punya leluhur yang sakti-sakti. Maka kalau hanya sekedar mengirimkan pasukan untuk mengalahkan nggak bisa. Ya maka dikirimkanlah para pendakwah yang sakti, yang kelasnya para wali, sehingga bisa berkomunikasi dengan para penguasa
dan pamomong di tanah Jawa, dan terjadilah konsensus atau kesepakatan antara Sesubakir dengan Sabdo Palon atau dengan Yang Semar di Gunung Tidar, yaitu dengan 4 klausul yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kan menggambarkan dan menunjukkan secara nyata bahwa bangsa kita ini bangsa besar dan memang sudah punya budaya besar, punya adab dan budaya yang adiluhung, kan begitu. Nah, jadi kenapa saya menguraikan ini dulu ya, karena kalau kita lihat sekarang ini ya, Bung Fadlizon ini masih bingung sebagai Menteri Kebudayaan. Contoh, ini kan hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan normatif atau formalitas seperti yang selama ini dilakukan, yaitu pentas seni di negara mana, pentas seni kan, kesenian daerah mana dibawa kemana. Ini kan high cost, dapatnya apa ya, pentasnya banyak yang nonton juga warga negara kita sendiri kan di luar. Nah, jadi bukan begitu. Jadi Menteri Kebudayaan itu bagaimana membuat masyarakat kita bangga dengan budaya kita, bagaimana membuat masyarakat kita kembali ke budaya kita, kembali kepada karakter budaya kita ya, karakter yang beradab, karakter yang gotong royong, karakter yang saling menghargai ya. Nah, karakter yang memposisikan tuntunan itu sebuah tuntunan, bukan tontonan. Dan karakter yang menolak tontonan dijadikan tuntunan. Ini budaya kita. Ini karakter kita yang asli. Nah, terus kenapa saya mengutip tentang kadikdayan dan kesaktian? Bapak Ibu sekalian, para leluhur kita untuk bisa menjadi raja itu melalui satu proses, yaitu pemberdayaan diri ya, atau ritual atau tirakat, sehingga kapasitas personalnya, kadikdayaannya memang di atas rata-rata. Ya nggak bisa jadi raja kalau nggak punya kesaktian, nggak bisa jadi raja kalau nggak punya kadikdayaan kan. Karena masanya memang seperti itu. Dan untuk dikdaya, untuk sakti itu ada proses yang harus dilalui. Untuk paham sastra atau disebut dengan pujangga itu ya butuh proses pembelajaran, dan itu kita sudah belajar, leluhur kita sudah belajar itu kan, sehingga mereka bisa menjadi raja. Dari 160 sekian kesultanan yang melebur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah 17 Agustus diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta ya. Nah, terjadilah konsensus atau kesepakatan di mana banyak atau para kesultanan itu menyatakan melebur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kesadaran itu muncul? Ya karena pemahaman dan persatuan. Dari proses edukasi dan pemahaman sistem organisasi modernis yang dimulai pada tahun 1908 ya, akhirnya kita bisa bersatu dengan Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya kita bisa melepaskan diri dari belenggu penjajah, dari belenggu kolonialisme ya, lewat revolusi. Kita berani perang, kita bukan dikasih kemerdekaan kita. Para founding father kita ini dipenjara di sana sini, dan banyak pahlawan kita nih yang gugur di medan tempur ya karena kelicikan ya para penjajah itu kan. Artinya jas merah yang dimaksud ya, kita ini harus ingat dengan para leluhur kita. Nah, dengan bukti-bukti dan karya atau monumen yang masih tersisa seperti keraton-keraton yang ada, ini kan adalah bukti, merupakan cikal bakal atau embrio dari peradaban negara kesatuan ini yang berasal dari peradaban monarki yang didirikan oleh para leluhur dan nenek moyang kita.
Nah, keraton-keraton itu atau pusat pemerintahan raja itu adalah pusat tuntunan. Disitulah raja mengeluarkan sabda, di situ raja melahirkan beragam regulasi, disitulah raja mengendalikan kendali pemerintahan dan kendali rakyatnya dan kepada pasukan dan prajuritnya kan, itu kan di situ. Disitulah raja tinggal. Jadi keraton itu adalah pusat simbol lah, sehingga ini harus kita kembalikan menjadi pusat tuntunan. Nah, jangan hanya seperti sekarang dijadikan pusat tontonan, dianggap hanya sebagai benda cagar budaya. Dan sebagai bentuk bahwa kita tidak melupakan sejarah itu, paling tidak kan seperti itu. Gen Z kita digiring, Gen Z kita diberdayakan, diproduktifkan untuk melakukan kajian dan bangga dengan asal usulnya, bangga dengan para leluhurnya, memahami dengan budaya dan karakter serta kearifan dari daerah mereka masing-masing. Nah, sehingga ini perlu yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan itu, bagaimana menganggarkan anggaran untuk setiap keraton itu untuk direhab supaya layak, direnovasi. Nah, lalu di situ akhirnya dibentuk satu manajemen yang bagus, yaitu manajemen pengelola, untuk dibuatkannya pusat UMKM. Misalnya di situ ya, pusat kerajinan atau khasnya karya seni daerah itu ya, atau kerajinan yang sesuai yang menjadi karakter daerah, itulah itu yang didorong, dibuat pusat pelatihan di situ. Diciptakan fasilitas internet, dibuat di situ fasilitas untuk edukasi, untuk diklat atau pelatihan. Nah, sehingga Gen Z ini mulai tergiring, karena kita ini punya Gen Z ini kan jumlah pemilihnya kan 51%. Artinya kan ini makhluk-makhluk tua, ini makhluk-makhluk purba ini kan 5-10 tahun lagi ini kan sudah akan tewas, akan habis kan. Nah, digantikan oleh para Gen Z ini, penerus-penerus kita kan. Nah, mereka harus paham dengan sejarah kita, mereka harus bangga dengan sejarah kita. Mereka tidak boleh tidak memahami dan abaikan tentang sejarah serta para leluhur kita. Nah, ini yang sekarang ini terjadi. Gen Z kita sekarang ini kan lebih banyak hafal pemain sepak bola daripada hafal dengan sejarah leluhurnya kan. Kita ini kadang paling banter hafalnya sampai kakek, buyut kita sudah lupa, apalagi di atasnya buyut kan begitu. Apalagi kita kalau menghafal atau memahami sejarah leluhur dari sisi peradaban ya jauh lagi kan begitu. Nah, jadi ini seharusnya yang dilakukan oleh Fadlizon. Bagaimana mengembalikan fungsi pusat peradaban itu menjadi pusat tuntunan kembali, bukan hanya sekedar menjadi pusat tontonan. Nah, ini akan menciptakan banyak nilai tambah, UMKM makan jalan. Nanti bagaimana terjadi satu kerjasama silang antar keraton, antar manajemen keraton itu dari masing-masing karya seni atau karya industri UMKM-nya yang menyesuaikan dengan karakter kedaerahannya kan, itu nanti dari keraton sini juga dijual oleh keraton yang lain. Misalnya kan produksi yang dari keraton Yogyakarta dijual di Solo, dijual di Makassar, dijual juga di keraton Palembang, di Mempawah kan, nah, di Jawa Timur misalnya, di Jawa Barat. Nah, jadi semua jadi pusat-pusat di setiap keraton itu ada karya-karya yang memang dari berbagai keraton yang ada, sehingga kita akan mengenal kita akan muncul rasa suka, rasa cinta kita kan. Nah, dengan adanya rasa suka, rasa cinta itu kita akan ingat. Nah, terbentuk idealisme kebangsaan, terbentuk ideologi kebangsaan. Maka ini penting, terbangunnya cinta kepada bangsa ini ya dimulainya kan dari situ. Nggak bisa kita hanya bicara cinta dalam konteks retorika, tetapi tidak ada yang dieksplor, tidak ada aktualisasinya kan tidak bisa.
Nah, jadi PR pertama Pak Fadlizon ya seharusnya bagaimana mengembalikan pusat peradaban itu kembali menjadi pusat tontonan, bukan hanya menjadi pusat tontonan. Nah, sehingga nanti kalau kita mau berbicara pentas seni, festival-festival seni, ya di keraton-keraton itu kita bisa menampilkan festival seni misalnya 3 bulan sekali. Festival di keraton ini, 3 bulan ke depan festival di keraton sana. Akhirnya semua masyarakat kita antar daerah akan mengenal budaya-budaya dari luar daerah sebagai cikal bakal dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita disebut negara kesatuan karena bersatunya beragam suku bangsa, bersatunya beragam bangsa dan raja-raja dalam satu negara yang dipimpin oleh satu orang presiden sebagai simbol pengganti raja. Nah, jadi presiden di negara kita dengan sistem presidensial ini sebenarnya ini adalah raja di raja, karena dulu kita banyak raja. Nah, dan sekarang ini kan terah-terah raja itu kan di bawah pemerintahan. Nah, dan kita nggak mungkin akan kembali ke masa lalu, kembali ke peradaban monarki ya, karena toh para leluhur kita ini kan sudah sepakat terbentuknya negara kesatuan ini kan. Nah, akan tetapi kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan jasa para leluhur kita. Kita tidak boleh mengabaikan cinta kita kepada para leluhur, bahwa negara kita ini adalah awalnya dari mereka-mereka itu yang memulainya. Dan itu menjadi kebanggaan kita karena peradaban kita ternyata sudah jauh lebih tua, sudah jauh lebih maju dibandingkan peradaban-peradaban barat atau Eropa sebelumnya. Sekalipun saat ini negara kita ini masih tertinggal secara ekonomi dan teknologi di bawah negara barat dan Eropa, tapi dengan kita mengetahui dan memahami sejarah leluhur kita, sejarah bangsa kita, ya kita tahu bahwa kita ini asalnya bangsa besar, sehingga kita besok pun akan besar kembali. Nah, jadi itulah akan membangkitkan rasa cinta dan optimis kita kepada bangsa ini, karena kita punya semuanya loh. Kita punya budaya. Di luar budaya dan peradaban kita punya sumber daya alam, nggak tanggung-tanggung. Negara kita ini kan punya gelar Gemah Ripah Loh Jinawi. Negara kita ini punya gelar paru-paru dunia, hutan kita di Kalimantan kan. Jadi kita punya sumber daya alam yang luar biasa, baik itu dari sisi pariwisata mau dari pertambangan kan. Ini kan kita luar biasa. Dari sisi pertanian kita ini adalah negara yang subur kan, apa saja ditanam hidup kan. Cuman kan perlu kebanggaan. Kita perlu bangga dengan bangsa ini. Nah, untuk bangga dengan bangsa ini, ya kita gali tentang siapa leluhur kita, akan muncul kecintaan dan pengetahuan kita terhadap sejarah leluhur kita secara bangsa kita ini. Ya di situ akan terbentuk ideologi kebangsaan, idealisme kebangsaan, dan akhirnya cinta kepada bangsa ini dan membanggakan bangsa ini. Negara ini akan cepat maju. Karena bangsa yang beradab, bangsa yang bangga dengan bangsanya, bangsa yang cinta dengan bangsanya, ya insya Allah bangsanya pasti akan maju, dan pasti akan anak-anak bangsanya akan menjaga, tidak hanya korup aja kan begitu. Ya sekarang ini banyak korupnya kan, gimana mereka nggak ngerti sejarah bangsa ini, nggak ngerti sejarah leluhur, bagaimana susahnya leluhur membangun peradaban ini kan, bagaimana tahapannya leluhur mempersiapkan diri untuk bisa membangun peradaban, untuk bisa menjadi raja kan. Mereka nggak paham. Mereka ini kan lahir di kandang kambing ya, maka jadi santai aja. Mereka itu sibuk melakukan korupsi, nggak memikirkan kepentingan rakyat. Yang mereka pikir adalah perut mereka saja, seolah bangsa ini milik mereka, seolah kekayaan ini hanya mereka yang berhak menikmati kan ya. Makanya ya kalau kata Pak RW di dalam sinetron Pencari Tuhan itu kan wedus kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini session pertama kita mengelaborasi pikiran saya tentang
bagaimana sih idealnya kita berbangsa dan bernegara, baik itu secara aktif, produktif maupun pasif, kita sebagai anak bangsa. Terima kasih.